Hidup ini tidak hanya aksi maupun kontemplasi, tetapi merupakan sebuah penemuan keseimbangan di antara keduanya. Kontemplasi dan aksi merupakan dua aspek yang tidak mudah untuk dihayati. Sebab itu dibutuhkan suatu komitmen atau dorongan yang kuat dari dalam diri pribadi yang menghayatinya. Penghayatan kontemplasi dan aksi menuntut sebuah hubungan yang berhubungan dengan Allah, sehingga seseorang dapat menghayati kontemplasi dengan baik. Terdapat dua kontemplasi yang perlu dihayati. Yang pertama, kontemplasi aktif. Kontemplasi aktif merupakan suatu tindakan yang membantu pikiran dan tindakan serta kehendak manusia. Fungsinya ialah menyadarkan dan mempersiapkan budi, memalingkan hati manusia agar hanya tertuju kepada Allah, serta untuk mengenal Allah secara lebih baik lagi. Kedua yaitu kontemplasi pasif. Kontemplasi pasif merupakan pengetahuan yang intim akan Allah melalui persekutuan kasih di dalam Allah. Dalam menghayati kontemplasi dan aksi, Allah turut hadir untuk membantu manusia agar manusia dapat melayani sesamanya dengan baik. Pada dasarnya, kontemplasi hanya berpusat kepada Allah. Allah hadir untuk membantu manusia dalam setiap pelayanannya. Di tengah arus yang semakin kuat, kaum religius berjuangan untuk menghayati hal ini dengan baik agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada semua orang yang dijumpai. Dengan kontemplasi dan aksi yang baik, hal ini membantu seseorang untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Oleh karena itu, kontemplasi dan aksi merupakan dua aspek penting yang harus dihayati. Lewat kedua hal ini, manusia akan mampu memberikan pelayanan yang bermutu kepada semua orang, sebab Allah benar-benar hadir untuk selalu membantu dalam setiap karya yang dilakukan. Materi pertama pada presentasi kelompok kami yaitu John Cassian, yaitu menyeimbangkan kehidupan aktif dan kontemplatif. John Cassian diperhitungkan sebagai seorang yang memuaskan perhatian biara pada kebutuhan untuk menyeimbangkan kehidupan aktif dan kehidupan kontemplatif. Ia dilahirkan di Rumania dan para ahli memperkirakan ia meninggal sekitar tahun 435. Salah satu pemikirannya yang dianggap paling mengandung provokatif terdapat dalam sebuah bagian dalam Conferences, di mana ia menyatakan, pertama adalah yang praktis, yaitu pengetahuan aktif yang disempurnakan dalam tindakan-tindakan, perhatian moral, pembersih kejahatan, dan kedua pengetahuan teoritis yang terdiri dalam kontemplasi perkara ilahi serta pencapaian makna tersakral dari Alkitab. Bagian menemukan keseimbangan. Cassian mengembangkan lebih menyeluruh jalan kehidupan aktif yang membuka kepada doa kontemplatif, di mana doa kontemplatif menjadi pusat perintegrasian pemikiran, perenungan, dan tindakan kita. Pengertian ini mengenali bahwa kehidupan rohani yang seimbang adalah suatu gerak keluar dan masuk, suatu inisiasi dari kehidupan aktif, serta perhentian kontemplatif dalam Allah saja. Sebagaimana Gregori yang Agung dengan indah menyebutkan kehidupan aktif dan kontemplatif tidak saling bertentangan, tetapi adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Peran kearifan. Kearifan yaitu kemampuan membeda-bedakan benar dari salah adalah poros sistem Cassian. Ia menyebut kearifan sebagai ibu dari semua kebaikan. Kearifan adalah pelita, tubuh, pembimbing kehidupan, dan sumber keputusan yang baik. Bagian peran doa. Doa merupakan instrumen utama lainnya untuk belajar tentang Allah. Cassian menekankan bahwa kita tidak mungkin menikmati komunikasi tanpa henti dengan Allah jika kita mengalami gangguan. Cassian memaparkan bagaimana doa menjadi berbeda sesuai kemurnian jiwa kita. Cassian memberikan 4 jenis doa, ialah permohonan ampun, permintaan, syafaat, dan ucapan syukur. Doa memainkan peran penting dalam pembentukan jiwa kita. Langkah untuk berdoa yang baik dan tiba di puncak tertinggi mulai dari kesahajaan dan kuncinya adalah kemurnian hati. Selanjutnya mencapai pengetahuan rohani. Untuk Cassian, pengetahuan rohani tidak mungkin didapat tanpa Alkitab. Komunitas iman, bimbingan orang beriman saleh yang telah mendahului kita, dan watak rendah hati. Semua pengetahuan yang berasal dari Alkitab berkembang melalui pengaturan tepat tentang 4 arti Alkitab: historis, alegori, tropologi, yang bisa dilihat di makalah kami.
Benediktus dari Nursia. Benediktus adalah seorang biarawan dan pendiri komunitas-komunitas serta penyusun peraturan bagi biarawan yang hidup di dalam komunitas tersebut. Benediktus membuat peraturan, dan di dalam peraturan Benediktus dia ingin menjadikan kehidupan rahib yang berbasis komunitas, karena dia yakin bahwa dalam komunitas akan terjadi pertumbuhan dan perubahan. Benediktus menemukan bahwa sasaran tertinggi adalah hidup yang kekal. Benediktus mengajarkan kita untuk mencapai jalan itu, yaitu dengan berdoa, belajar, bekerja, dan istirahat, dan melakukannya seimbang serta rendah hati. Benediktus juga mengajarkan kita bagaimana membangun kerendahan hati tersebut. Yang pertama, memiliki sikap takut akan Tuhan dengan ketaatan. Yang kedua, mengikut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang ketiga, menerima masukan orang lain. Yang keempat, belajar untuk tekun saat kita diperintah. Yang kelima, terbuka penuh kepada abot atau kepala biara. Yang keenam, belajar kecukupan dalam segala hal, serta lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Yang ketujuh, menempatkan diri kita lebih rendah daripada orang lain. Yang kedelapan, rahib hanya melakukan hal yang diizinkan oleh peraturan dan oleh rahib yang lebih senior. Yang kesembilan, berbicara apabila diajak bicara. Yang kesepuluh, menghindari tertawa. Yang kesebelas, berbicara dengan lembut. Yang ke-12, mendemonstrasikan sikap rendah hati di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Di sini Benediktus juga mengajarkan kita bagaimana menjadi pemimpin komunitas yang baik, yaitu dengan kita bersifat baik dan juga penuh tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Benediktus juga memulai membangun struktur komunitas karena melihat banyak rahib yang pergi ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas, sehingga ia membangun sekolah dan juga komunitas karena dia ingin mereka perlu disiplin dan juga perlu untuk diajar. Adapun yang saya akan bahas pada bab 3 mengenai Gregori yang Agung, pada poin pertama, menghidupi kehidupan aktif secara kontemplatif. Gregori dilahirkan sebagai putra senator di Roma dan ibunya sebagai seorang bangsawan. Status kehidupan seorang Gregori, ia memberinya posisi dan pendidikannya yang tertinggi. Pada yang terakhir, sebagai pemimpin gereja yang agung, dia diajari atau dididik di sebuah sistem Roma bahwa kecerdasan seorang Gregori digabungkan dengan pendidikannya yang istimewa dan diberi sebuah peringkat kalian yang luar biasa, serta persiapannya sebagai pemimpin gereja. Pada tahun 573, Gregori diberikan menjadi sebuah pemimpin atau kepala daerah Roma yang dimana dia menjadi semua inti untuk urusan dengan otoritas pemerintah. Sementara Gregori menerima sebuah keyakinan rohani yang kuat, serta Gregori menjual semua harta yang dimilikinya agar dia dapat mendirikan 7 biara yang akan berkembang ke depannya. Pada poin kedua adalah mengenai mengapa ia Gregori yang agung. Pada tahun 585, Gregori kembali ke Roma untuk membantu seorang Paulus Pelagius pada kecemerlangannya yang selalu melambung, dan ketika Pelagius telah meninggal, dia meninggal karena serangan wabah pada tahun 590. Pada waktu Pelagius meninggal, Gregori dia dipilih untuk menggantikan jabat seorang Pelagius pada waktu dia melayani sebagai uskup Roma serta menjadi kepala gereja barat sampai kematiannya pada tahun 604, dan ia menegaskan keistimewaannya pada dirinya sebagai seorang paus yang terbesar dalam sejarah gereja, serta kepausan yang ditandai oleh sebagai kemajuan yang tidak pernah terjadi. Pada sebelum dan keberhasilannya juga, hampir semua dalam frontal, dia juga membuat rapat untuk membuat sebuah perjanjian yang penting untuk seluruh pasukannya
pendudukan agar memperluas dan memperkuat kegiatan biara yang akan dikirim para misionaris ke seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah di sini ada 3 tingkat, yaitu tingkat pertama mengenai kehidupan aktif. Pada kehidupan aktif akan dimulai dari kasih terhadap sesama yang akan diungkapkan dalam pelayanannya konkret, misalnya adalah seperti kita mengajari orang yang buta huruf, kita mengajarinya membaca agar dia bisa membaca dengan baik serta memberinya bantuan kepada orang yang tidak mampu seperti memberi uang dan bantuan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kehidupan kontemplatif merupakan secara hidup yang mengutamakan pengharapan kehidupannya hanya melalui doa. Dengan berdoa manusia dapat memiliki hubungan yang intensif dengan Tuhan. Doa permohonan yang menjadi pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi setiap hari. Jika hendak melakukan kehidupan kontemplatif, maka ia harus benar-benar bisa menghayati dan bertanggung jawab atas karunia anugerahnya dan menjalankan kehidupannya jauh dari ketakutan dan menolong setiap orang dari segala gangguan-gangguan di dunia. Yang selanjutnya adalah kehidupan aktif dihidupi secara kontemplatif. Dalam ketiga tingkat ini, Gregory menjelaskan mengenai suatu model di mana gabungan antara ketiga tingkat kehidupan, yaitu aksi saja, kontemplasi saja, dan gabungan aksi dan kontemplasi. Menurut Gregory, ketiga ketingkatan itu merupakan yang terbaik. Dalam kehidupan aktif, kita belajar mengenai mengasihi sesama kita dalam kehidupan ini dan melakukannya dengan mengembangkan karakter kita. Kemudian dalam kontemplasi, bagaimana penguasaan diri tidak akan menghasilkan sebuah jalan untuk hubungan kita kepada Tuhan. Yang terakhir adalah refleksi dan respon. Dalam refleksi dan respon dari ketiga tingkat ini, Gregory juga menyatakan bahwa pada saat ini masih menggunakan relevan dari ketiga tingkat tersebut, yang dimana dalam ketiga tingkatan tersebut kita dapat belajar dalam perjuangan hidup kita dengan Allah. Gregory juga memiliki pandangan tentang kehidupan kontemplatif yang diartikan sebagai penghormatan penuh kepada Allah. Kesimpulan dari materi yang telah kami buat ini, kita sebagai seorang yang takut akan Tuhan diajarkan untuk menemukan kearifan untuk hidup benar dalam keseimbangan. Banyak kemungkinan bahwa kedepannya kita akan menghadapi masalah dalam membangun iman kita. Kita perlu belajar disiplin dan struktur komunitas seperti yang diajarkan seorang tokoh, yaitu Benedict. Dan dalam kontemplasi, bagaimana penguasaan diri tadi dapat menghasilkan sebuah jalan untuk hubungan kita kepada Tuhan ke depannya. Tanggapan kritis dari kelompok kami yaitu, kita diajarkan untuk menemukan kearifan untuk hidup benar dalam keseimbangan kontemplasi dan aksi. Bila keseimbangan kontemplasi dan aksi dapat seimbang, maka hal ini dapat membantu seseorang untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Oleh karena itu, kontemplasi dan aksi merupakan dua aspek yang penting yang harus dihayati. Lewat kedua hal ini, manusia akan mampu memberikan pelayanan yang bermutu kepada semua orang. Sebab Allah benar-benar hadir untuk selalu membantu dalam setiap karya yang dilakukan. Namun, untuk mencapai keseimbangan itu, kita perlu mempunyai pengetahuan rohani yang cukup. Menurut Cassian, pengetahuan rohani tidak mungkin didapat tanpa Alkitab. Namun, menurut tanggapan kami, pengetahuan rohani dapat kita dapatkan juga melalui pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Perbuatan dan perlakuan seseorang terhadap sesamanya bisa menambah pengetahuan rohani kita, seperti kebaikan seseorang terhadap diri kita sendiri. Pengetahuan rohani dapat kita dapatkan juga dari kitab agama lain, ataupun buku-buku rohani. Namun kita harus menganalisisnya terlebih dahulu.